Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Hasan Sajeli dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan atau ingin membahas sedikit mengenai tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam dari ayat pertama sampai ayat 98. Nah, dibuatnya video ini atau dibuatnya tugas ini untuk melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir tahlili yang sudah diberikan kepada kami oleh dosen kami. Nah, sebelumnya mungkin kita langsung saja ke pembahasan mengenai tentang Quran surah Maryam, dan kita akan bahas tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam ini. Nah, baik, sebelumnya kita akan membahas tentang Quran surah Maryam dulu sedikit. Nah, kita harus mengetahui bahwasanya Quran surah Maryam ini adalah Quran atau surah ke-19 dari 114 di dalam Al-Quran. Nah, Quran surah Maryam ini mengandung 98 ayat. Yang mana Quran surah Maryam ini diturunkan di kota Mekah. Berarti surah ini diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, nama surah Maryam ini diambil dari nama Maryam, yang mana Maryam ini adalah ibunda daripada Nabi Isa. Nah, dan Maryam ini atau Quran surah Maryam ini adalah satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang dinamakan dengan nama seorang wanita. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran selain surah Maryam ini dinamakan dengan nama seorang wanita, itu tidak ada selain Al-Quran surah Maryam. Nah, mungkin itu penjelasan singkat mengenai tentang Quran surah Maryam. Langsung kita masuk ke dalam pembahasan yang inti, yaitu kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam. Nah, kita akan membahas tentang Quran surah Maryam dari ayat 1 sampai ayat ke-15. Yang mana ayat 1 sampai 15 ini membahas tentang kisah Nabi Zakaria dan kelahirannya Nabi Yahya. Jadi kandungan yang terdapat di ayat 1 sampai 15 ini bahwasanya adalah, jadi Nabi Zakaria ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dikaruniakan anak walaupun beliau sudah tua. Nah, yang mana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Maryam yang artinya itu adalah ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, lalu Nabi Zakaria ini berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku juga telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa di dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku." Itu kata Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Zakaria atau di dalam ayat selanjutnya itu, "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku ini seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu." Nah, itu adalah doanya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin dikaruniakan seorang anak walaupun Nabi Zakaria ini udah tua. Nah, lalu yang selanjutnya, kandungan di dalam Al-Qur'an surah Maryam dari ayat 1 sampai 15 ini adalah Allah memperkenankan doanya dan mengaruniakan Nabi Yahya. Nah, jadi Allah juga mengabulkan nih doanya Nabi Zakaria dengan mendatangkan atau mengaruniakan seorang anak yang bernama Nabi Yahya. Nah, itu. Lalu dan di ayat 1 sampai 15 ini pun membahas tentang bagaimana sih ciri-ciri Nabi Yahya ini? Yaitu ciri-ciri Nabi Yahya itu adalah nabi yang soleh dan berbakti kepada ibu dan bapaknya.
Nah, ini bisa menjadikan kita sebagai contoh gitu agar kita berbakti kepada orang tua kita. Lalu yang selanjutnya atau ayat yang selanjutnya mengenai tentang kisahnya Bunda Maryam atau Maryam dan kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam dari ayat 16 sampai ayat ke-40. Jadi di dalam Quran surah Maryam ayat 16 dan sampai 40 ini menjelaskan tentang Maryam ini mengasingkan diri dan didatangi oleh malaikat Jibril yang menyampaikan berita bahwa dia akan dikaruniakan seorang anak, anak yang mulia. Lalu di dalam ayat ini pun terkandung yaitu Maryam melahirkan Nabi Isa tanpa suami. Nah, dan diuji dengan tuduhan daripada kaumnya. Nah, ini yang menjadi ujiannya kepada Maryam ini, bahwasanya dia melahirkan seorang anak tanpa adanya seorang ayah, yang mana ini menjadi fitnah pada saat itu daripada kaumnya gitu. Entah, pokoknya itu fitnah-fitnah yang sangat keji dan sangat kejam pokoknya. Lalu di dalam ayat ini pun membahas tentang atau kandungannya terdapat yaitu Nabi Isa ini bisa ngomong nih dari pas bayi untuk mempertahankan ibunya dan menjelaskan bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi di dalam Al-Quran surah Maryam dari ayat 16 sampai 40 ini mengandung bahwasanya Nabi Isa ini bisa berbicara ketika bayi untuk menolong ibunya dari fitnah-fitnah orang-orang pada saat itu, dan menjelaskan bahwasanya dia ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala gitu, agar menolong ibunya dari fitnah-fitnah orang-orang pada saat itu. Lalu kandungan yang selanjutnya adalah penjelasan tentang statusnya Nabi Isa alaihi salam sebagai hamba dan nabi, bukan Tuhan ataupun anak Tuhan gitu. Jadi sudah jelas nih di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan. Nih di sini terkandung atau dijelaskan di dalam Al-Quran surah Maryam dari ayat 16 sampai 40 ini dijelaskan bahwasanya Nabi Isa ini adalah hamba Allah dan nabi, utusan nabi, bukan Tuhan gitu atau anak Tuhan gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kisah tentang beberapa nabi terdahulu. Nah, kisah tentang beberapa nabi terdahulu ini dijelaskan di dalam Al-Quran surah Maryam dimulai dari ayat 41 hingga sampai ayat ke-58. Yang mana di dalamnya ini menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim yang menasihati bapaknya agar meninggalkan penyembahan berhala. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" gitu. Nah, itu kata Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata lagi, "Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pengasih." Lalu Nabi Ibrahim pun berkata lagi, "Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan." gitu. Lalu ayahnya ini berkata kepada Nabi Ibrahim, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim?" katanya. Kata ayahnya Nabi Ibrahim, "Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Gitu. Itu kata ayahnya kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun berkata lagi kepada ayahnya, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohon ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku." Jadi Nabi Ibrahim sudah memberitahukan kepada ayahnya tentang janganlah engkau menyembah setan atau berhala dan segala macam yang lainnya. Tetapi ayahnya ini kekeh atau kayak tetap dengan pendiriannya bahwa itu adalah Tuhannya. Maka dengan itu Nabi Ibrahim pun
cuma bisa mendoakannya agar selamat dari azab yang akan, atau yang azab-azab yang ditimpanya nanti gitu loh. Nah, itulah tadi kisah Nabi Ibrahim yang menasihati bapaknya agar meninggalkan berhala, yang mana terdapat di dalam Al-Qur'an surah Maryam dari ayat 41 sampai 58 ini gitu. Lalu di ayat ini ada penjelasan mengenai tentang kisah beberapa nabi lain seperti Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ismail, Nabi Idris. Semuanya digambarkan sebagai insan soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi dijelaskan nih di dalam Al-Qur'an surah Maryam ini tentang nabi-nabi yang tadi itu, tentang nabi-nabi yang terdahulu itu. Lalu yang selanjutnya adalah, nah itulah tadi tentang atau kandungan yang terdapat atau kisah yang terdapat di dalam Quran surah Maryam ayat 41 hingga ayat 58 ini. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang atau kandungan dari ayat ke-59 hingga ayat ke-76, yang mana ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang menolak kebenaran gitu. Nah, jadi kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah 59 sampai ayat 76 ini adalah kritikan terhadap generasi yang datang selepas para nabi yang lalai di dalam sholat dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi dijelaskan di dalam Al-Qur'an tuh kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka ini kelak akan tersesat gitu. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi ataupun dirugikan sedikit pun. Nah, ini yang kandungan yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 59 sampai ayat ke-76. Lalu selanjutnya adalah ada ganjaran bagi orang yang bertaubat dan beriman. Nah, jadi apabila ada orang yang bertobat gitu atau yang beriman dan mengerjakan kebaikan, yaitu imbalannya atau yang dijanjikannya itu adalah surga Adn yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Karena Allah ini tidak akan ingkar, tidak akan pernah, dan mustahil gitu. Lalu di dalamnya ini mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya pun bagi mereka adalah rezeki pagi dan petang. Nah, itulah surga yang akan diwariskan kepada hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ganjaran bagi orang yang bertaubat dan beriman. Lalu yang selanjutnya adalah kandungan di dalam Quran surah 59 sampai ayat 76 ini adalah penegasan bahwasanya surga ini hanya untuk mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi dan tidak mudah apabila kita ingin masuk surga gitu. Jadi kita harus beriman dan beramal soleh gitu. Tidak boleh berbuat kemaksiatan, kemudharatan dan yang lain sebagainya gitu. Nah, itulah tadi 3 poin yang terdapat di dalam Quran surah Maryam dari ayat 59 sampai ayat ke-76. Lalu yang selanjutnya adalah penegasan tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pembahasan ini terdapat di dalam Al-Qur'an surah Maryam dari ayat 77 sampai ke ayat terakhir, yaitu ayat ke-98. Nah, jadi di dalam Quran surah Maryam ayat 77 sampai 98 ini menjelaskan bahwasannya ada beberapa poin. Yang pertama adalah penolakan terhadap dakwaan bahwa Allah ini mempunyai anak. Nah, lalu ada lagi pembahasannya tentang Allah ini tidak memerlukan sesiapa. Jadi Allah tidak memerlukan siapapun. Dan
semuanya ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini, dunia ini dengan seisinya itu punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak butuh siapa-siapa, dan semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah peringatan kepada orang kafir tentang azab akhirat. Nah, di ayat yang ke 77 sampai ke 98 ini menjelaskan tentang peringatan kepada orang kafir mengenai atau tentang azab akhirat. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah penegasan bahwa Al-Quran ini diturunkan di dalam dengan bahasa Arab yang jelas untuk memberikan peringatan. Nah, yang mana dijelaskan nih di dalam Quran surah Maryam di ayat 97. Yang artinya adalah, maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, yaitu bahasa Arab. Agar dengan itu engkau itu dapat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Dan agar engkau ini dapat memberikan peringatan kepada kaum yang membangkang. Dan beberapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat setelah seseorang dan mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka? Nah, itulah tadi penjelasan singkat atau ringkas mengenai tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam, yang terdapat dalam Quran surah Maryam dari ayat pertama hingga ayat terakhir, yaitu dari ayat pertama hingga ayat ke-98. Adapun tadi pembahasannya yang pertama adalah tentang kisah Nabi Zakaria dan kelahirannya Nabi Yahya, lalu ada kisah Maryam dan kelahirannya Nabi Isa, lalu ada kisah beberapa nabi-nabi terdahulu, lalu peringatan kepada orang-orang yang menolak kebenaran, lalu yang terakhir adalah penegasan tentang tauhid dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya. Al-Fakir pun masih belajar. Intinya, apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya pribadi. Apabila itu ada kelebihan dari penyampaian saya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya itulah tadi pembahasan tentang kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surah Maryam ayat pertama hingga ayat ke-98. Mungkin cukup sekian dari pemateri Unzur maqala wa la tanzur man qala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.